Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, bisa bertatap maya di acara kajian Ramadan 1444 Hijriah yang dilaksanakan oleh OSIS Sekbid Kombit 1 dan bekerjasama bersama Rohis Ceria SMA Negeri 1 Banjarnegara. Insya Allah teman-teman semua kami doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salawat dan salam marilah kita selalu sanjungkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai dan kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, di pagi yang cerah ceria ini, di hari Jumat penuh keberkahan ini, kita insya Allah nanti seperti biasa akan ngaji bareng, ya. Akan mendengarkan tausiah dari teman-teman kita. Kali ini bisa perkenalan dulu, siapa ini yang mau latihan berpidato nanti? Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Naufal Valentino Alrizki dari kelas 10-8. 10-8. Ya. Panggilannya siapa? Valen. Oke, Valentino ini juga di Sekbid 1 ya? Iya. Sekbid 1 kebetulan. Perwakilan dari Sekbid 1 yang pertama. Oke, IG-nya apa Mas? Naufal_Valentino. Ya gitu. Ya, nanti di follow teman-teman ya. Ini insya Allah calon ustadz juga ini. Amin. Kemarin teman-teman kita ustadz ini juga nanti Mas Naufal Valentino Al-Ustadz ya, Al-Hafidh insya Allah ya. Kali ini temanya apa Mas? Temanya keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan ketimbang bulan-bulan yang lain ya. Ya. Itu insya Allah nanti teman-teman sekalian di rumah akan mendengarkan apa sih keutamaan bulan Ramadan, apa sih yang menjadikan Ramadan ini istimewa. Ya, harus kita istimewakan, harus kita tempatkan di dalam hati kita di tempat yang paling istimewa. Nanti seperti biasa saya tinggal lagi ya, biar kamu tidak merinding. Ini aja udah terdek ini. Ya, santai aja, santai aja ya, relax. Sampaikan ke teman-teman dengan enjoy. Insya Allah teman-teman sekalian di rumah juga bisa mendapatkan hikmah serta pelajarannya. Gitu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertatap maya dalam rangka kultum pagi di hari Jumat. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan agung Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa bagi umat muslim. Bulan Ramadan memiliki beberapa keutamaan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya pada umumnya. Jadi di sini kita akan membahas beberapa keutamaan bulan Ramadan. Untuk meraih berbagai macam keutamaan di bulan Ramadan, para umat muslim menjalankan ibadah-ibadah yang diajarkan di dalamnya. Seperti contohnya, mulai sekarang sholat tarawih di masjid-masjid dan musola-musola yang terlihat mulai padat. Tadarus-tadarus Al-Quran yang mulai terdengar di setiap sudut-sudut kota dan berbagi takjil di masjid-masjid, panti asuhan, bahkan ada yang di pinggir jalan. Semua itu dilakukan untuk meraih keutamaan di bulan Ramadan. Termasuk keutamaan itu adalah 3 kado istimewa bulan suci Ramadan.
yaitu yang pertama rahmat atau kasih sayang Allah, yang kedua maghfirah atau ampunan, dan yang ketiga masuk ke surganya dan terbebas dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam suatu hadisnya, "Awalu syahri Ramadan rahmah, wa awsaduhu maghfirah, wa akhiratu ngitkum minan nar," yang artinya awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya merupakan maghfirah atau ampunan, dan akhirannya pembebasan dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Memang kualitas hadis di atas dhaif atau lemah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Jami'ul Ahadis. Sebab hadis di atas diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya dan bersumber dari Ali ibn Zaid ibn Ja'dan yang divonis oleh para ulama sebagai orang yang dhaif. Namun, walaupun hadis tersebut bersifat dhaif, masih boleh dipublikasikan dan diamalkan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mendapat rahmat atau kasih sayang Allah merupakan sesuatu yang sangat penting dan sebisa mungkin seorang muslim meraihnya. Sebab peran rahmat Allah ini sangat penting untuk kita di akhirat kelak. Bisa jadi orang yang ahli ibadah seluruh hidupnya digunakan untuk beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah tidak merahmatinya. Na'udzubillah min dzalik, amal ibadahnya sia-sia. Berkaitan dengan ini, penting untuk kita simak salah satu kisah seorang hamba yang taat beribadah selama 500 tahun. Tapi ia masuk surga bukan karena ibadahnya selama ratusan tahun itu, melainkan karena rahmat Allah. Suatu kisah, pada waktu itu malaikat Jibril alaihi salam bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba ahli ibadah. Hamba tersebut hidup selama 500 tahun di atas gunung." Singkat cerita, seorang hamba itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dicabut nyawanya dalam keadaan bersujud dan jasadnya masih utuh hingga hari kiamat tiba. Allah pun mengabulkan doa seorang hamba tersebut. Kemudian Allah memasukkan seorang hamba tersebut ke dalam surganya. Saat di surga, Allah berkata kepada hamba tersebut, "Wahai hambaku, engkau kumasukkan ke surga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangkal dan berprotes, "Seharusnya amal ibadahku yang membuatku masuk ke dalam surgamu, bukan rahmatmu," ucap seorang hamba tersebut. Kemudian saat ditimbang, memang benar, ternyata rahmat Allah lebih berat dibandingkan amal ibadahnya selama ratusan tahun tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk memasukkan hamba tersebut ke dalam neraka. Sebelum sampai di neraka, hamba tersebut mengakui bahwa rahmat Allah lah yang membuat ia masuk ke surganya. Hamba tersebut mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar daripada amal ibadahnya selama 500 tahun lamanya. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan dan dicatat oleh Abu Laits dalam Tanbihul Ghafilin, disebutkan bahwa
para wali abdol dari umatku tidak masuk surga karena banyaknya sholat dan puasa, melainkan karena Allah merahmati mereka, sebab hati yang bersih, jiwa yang dermawan, dan menyayangi setiap muslim. Demikianlah pentingnya memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bukan berarti kita menomorduakan ibadah, karena yang terpenting adalah rahmat Allah. Justru, dengan kita rajin ibadah, bisa menjadi faktor agar kita dapat memperoleh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, keutamaan dari bulan Ramadan ini yang saya sampaikan ada 3 hal, yaitu rahmat, kasih sayang Allah, maghfirah, ampunan, dan diberikan surganya Allah dan terbebas dari api neraka. Ya, demikianlah kultum singkat pada pagi hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Wallahu a'lam. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.